Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa aja yang masuk sebenarnya di mata kuliah kewirausahaan, terutama di lembaga kita yang kewirausahaan 1 dan 2. Jadi, di dalam kewirausahaan 1 yang kita pelajari di semester kemarin, itu kita lebih berfokus kepada pendidikan kewirausahaan. Tujuan dari pendidikan kewirausahaan itu kita mensosialisasikan kewirausahaan kepada setiap masyarakat. Jadi, kita bisa mensosialisasikan kenapa pentingnya berwirausaha, apa untungnya berwirausaha itu kepada semua masyarakat. Sosialisasi ini dalam artian itu sejak mulai dari anak usia dini sampai nanti dewasa. Jadi pada kewirausahaan 1, output yang dihasilkan bukan ingin menjadi seorang wirausaha, tapi pertama kita harus memahami tentang kewirausahaan itu. Tujuannya kita bisa menularkan ilmu itu atau memotivasi peserta didik kita nantinya untuk menjadi seorang wirausaha. Kemudian membudayakan sikap, perilaku, dan semangat berkemampuan dalam berwirausaha. Di dalam hal ini, kita ingin membudayakan perilaku, sikap, dan semangat berwirausaha terhadap peserta didik kita. Misalnya yang guru PAUD atau guru TK, silakan menanamkan atau membudayakan sikap kewirausahaan dan semangat berwirausaha. Kemudian yang ketiga, menanamkan karakter wirausaha. Karakter wirausaha ini salah satu contohnya, beberapa contoh yang bisa kita tanamkan adalah jujur, disiplin, kreatif, dan inovatif, berkomitmen tinggi, mandiri, serta realistis, memiliki keterampilan personal. Ini adalah karakter kewirausahaan yang bisa kita tanamkan nanti kepada peserta didik kita. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara kita menanamkan karakter kewirausahaan terhadap peserta didik kita? Yaitu kita bisa melakukan internalisasi jiwa kewirausahaan sejak dini. Bagaimana caranya? Caranya yaitu bisa dengan bermain. Bermain dalam artian apa? Kita membuat permainan yang itu akan menanamkan karakter kewirausahaan terhadap anak. Kemudian yang kedua itu mandiri. Artinya apa? Jadi anak mengalami perilaku atau anak mengalami bermain dan mengalami bagaimana menanamkan karakter terhadap anak itu secara mandiri. Dalam artian anak nanti itu tidak perlu banyak dibantu oleh guru ataupun orang tua. Dan yang ketiga, bagaimana untuk menginternalisasikan itu tujuan yang jelas sesuai dengan usia. Jadi jangan sampai anak masih usia dini, kemudian kita ajari mereka untuk berjualan atau memasarkan produk. Enggak begitu. Contohnya apa? Contohnya kita menanamkan sejak usia dini itu tentang menabung. Jika dulu kita diajarkan menabung itu adalah menyisihkan sebagian uang dari uang saku kita, atau misalnya sisa dari uang saku kita kemudian kita tabung, itu coba kita rubah. Jadi yang namanya menabung itu adalah kita punya uang saku, kita punya pendapatan, kita buat pos untuk tabungan di awal, kemudian pos untuk konsumsi. Jadi misalnya anak itu mendapatkan uang saku 5.000, yang 1.000 itu ditabung, dari awal sudah niat untuk ditabung, kemudian 4.000 baru dijajankan. Kenapa itu penting? Kalau anak kita ajarkan menabung itu adalah sisa dari uang sakunya, kemungkinan besar anak itu tidak akan bisa menabung. Karena tujuan dari menabung itu selain untuk membelajarkan hidup hemat, juga membelajarkan anak untuk memenuhi kebutuhan masa depannya. Misalnya untuk membeli buku, memakai uangnya sendiri. Nah, kalau hal ini tertanam dengan baik terhadap anak, anak itu kalau sudah dewasa, dia bisa mengatur keuangannya. Harapannya seperti itu. Contoh-contohnya ini misalnya mengajarkan mengenal uang. Jadi uang itu kita ajarkan tidak hanya fungsinya untuk mendapatkan apa yang dimau seperti mainan atau makanan. Bisa saja uang itu untuk menabung untuk masa depan. Kemudian melatih berdisiplin. Anak diajarkan berdisiplin.
Kemudian adanya market day. Market day ini apa? Kita membuat satu hari di mana anak itu berperan ada sebagai penjual, ada yang sebagai pembeli. Uangnya bagaimana? Bisa menggunakan uang mainan. Jadi misalnya anak dikasih atau diberikan uang tertentu, sejumlah tertentu, kemudian harus menjajankan atau membeli kepada temannya yang sebagai penjual, membeli sesuatu, tapi tidak bisa semuanya. Jadi nanti anak akan mulai memilih atau dia akan membuat pilihan-pilihan. Kemudian contoh yang terakhir mengenal profesi. Jadi yang namanya profesi jangan hanya kita kenalkan itu tentara, kemudian apa polisi, dokter. Nah, jadi ada lagi profesi yang jarang diungkap tapi sangat dibutuhkan yaitu profesi sebagai wirausaha. Kenapa penting? Karena kalau anak sudah tahu tentang wirausaha, bagaimana orang yang berwirausaha, dia akan tertarik ke sana. Sama seperti kita dulu diajarkan profesi itu adalah polisi, dokter, apalagi ya, Pak Tani dan lain-lain, akhirnya kita hanya berpikir profesi itu hanya itu aja. Rupanya masih banyak profesi-profesi lainnya. Jadi output di kewirausahaan satu tentang pendidikan kewirausahaan itu biasanya adalah adanya strategi atau cara menanamkan jiwa kewirausahaan. Kemudian adanya model pembelajaran. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan temannya untuk membuat model pembelajaran kewirausahaan. Dan output lainnya itu biasanya dalam bentuk jurnal ataupun buku, bisa jurnal ilmiah ataupun buku ajar. Demikian untuk penjelasan dari kewirausahaan satu, di mana fokusnya itu di pendidikan kewirausahaan 2. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan 2.